Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah, syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ba'du. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Jabbar Majid MA, guru kita Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Masilla LC MPD, guru kita Mukarram Bapak Kiai Haji M Ahbab Akhfash SAG, guru kita Mukarram Bapak Kiai Haji Husnul Amal Mas'ud LC DESA, guru kita Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Iman Fadlur Rahman CMA, guru kita Pak Dr. Muhammad Azizan Fitriana MA, guru kita Karam Bapak Ustadz Haji M. Har Rasyadi MA, Syekhinal Mahbub Al-Mab'uth Minal Azhar Asy-Syarif, dan seluruh guru-guru yang lainnya. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada semuanya, para bapak, anak-anak, pelajar, jamaah mu'takifin yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut selalu kita bersyukur, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan untuk bisa merasakan indahnya i'tikaf di Masjid At-Taqwa yang barangkali sebentar lagi akan selesai. Informasinya hari Senin kemungkinan kita akan lebaran, tapi tetap menunggu informasi resmi ya. Jadi tetap sabar karena masih ada hari Jumat, Sabtu dan Ahad, berarti 3 hari lagi ya, nggak berasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus para guru-guru sekalian. Sebelumnya kami membahas tentang setan, di mana setan adalah musuh nyata kita. Rasanya nggak imbang. Kalau kita sudah punya musuh, berarti kita harus punya teman setia. Nah, cuma teman kita kali ini yang tidak kelihatan. Kita akan berbicara tentang para malaikat gitu ya. Malaikat ini ya diciptakan dari nur, cahaya. Tidak kelihatan kecuali memang Allah izinkan kepada kita ya untuk kita dapat melihat malaikat. Karena memang Ramadan ini banyak hubungannya dengan malaikat. Bahkan yang kita kerjakan saja ya di lingkup masjid ini banyak berhubungan dengan malaikat. Yang memang kebanyakan tugas malaikat ini selalu bertasbih. Kemarin sudah dibahas tentang persoalan tasbih oleh guru kita, Guru Haji Nur Anwar Amin. Nah, ternyata tasbih ini adalah makanannya para malaikat. Hal ini tercatat dalam salah satu riwayat. Ketika itu Rasulullah SAW ditanya tentang ta'amul mu'minina fi zamanid dajjal. Makanan orang mukmin itu ketika zaman dajjal itu apa? Maka Rasulullah menjawab ta'amul malaikah, makanan malaikat. Rasul ditanya lagi, makanan malaikat itu apa ya Rasulullah? Beliau menjawab at-tasbih wa taqdis. Tasbih, intinya makanan malaikat itu tasbih, tapi nanti jadi makanan kita. Karena kata Rasulullah, faman kana mantiqahu yauma idzin at-tasbih wa taqdis adhaballahu anhul ju'. Maka nanti kalau kita banyak bertasbih, posisi perut kita lagi lapar, hilang laparnya. Nah, maka kalau sekarang lagi lapar ini, baca tasbih aja ya, siapa tahu kenyang begitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kalau ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, terkait dengan malaikat ini, tak kenal tak berteman, tak berteman maka tak sayang. Maka kita kalau mau disayang malaikat harus berteman dengan malaikat. Kita harus menemukan malaikat itu adanya di mana. Yang penting jangan malaikat Israel yang dicari ya. Ada beberapa kondisi di mana malaikat itu menyertai kita. Dalam Al-Qur'an, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Baginya manusia mu'aqibat. Ibnu Abbas dalam beberapa tafsir riwayatnya dinyatakan makna mu'aqibat menurut beliau adalah malaikatun yahfazunahu min baini yadayhi wa min khalfihi. Bahwa ada malaikat yang memang mengontrol, melihat, menjaga manusia dari depan dan belakang. Jadi kita ini diiterin sama malaikat. Nah, di mana posisinya? Yang pertama, saat kita menunggu sholat. Tercatat dalam sebuah hadis, kalau tidak salah di Al-Jami' As-Saghir Imam Suyuti, bahwa Rasulullah sampaikan, wala tazalul malaikah tusalli ala ahadikum madama fil masjid Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu malam yuhdith. Malaikat senantiasa berdoa untuk orang-orang yang menunggu sholat di dalam masjid, menunggu datangnya waktu sholat. Kemudian berdoa, ya Allah ampunilah ini hamba, ya Allah sayangilah ini hamba. Dengan catatan malam yuhdis, dia tidak dalam posisi hadas. Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini ditanya salah seorang lelaki dari Hadramaut, yang dimaksud dengan hadas itu apa ya Abu Hurairah? Fusaun waduratun, kata Abu Hurairah. Apa itu? Kentut. Jadi kalau kita nunggu sholat kemudian enggak kentut, itu malaikat doain. Nah, di situ ditegaskan dua tuh, fusaun waduratun, kentut yang kagak ada suaranya dan kentut yang ada suaranya. Gitu. Jadi dua-duanya, gitu ya. Maka jaga wudhu kita sampai kita nanti melaksanakan sholat, supaya malaikat berteman dengan kita, mendoakan kita. Bahkan ketika kita melaksanakan sholat saja, ketika imam selesai membaca Fatihah kemudian amin, dan kita takmin kita dengan takminnya malaikat, aminnya kita dengan aminnya malaikat berbarengan, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, maka dosa-dosa terdahulu kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam posisi itu, ayo mari kita tunggu waktu sholat. Kalau kata Guru Mirwan, jangan sampai terjadi keajaiban dunia yang ke-8. Kita banyak masbuknya, begitu ya. Nah, supaya dapat apa? Doa dari para malaikat. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua di mana malaikat itu menyertai kita dalam majlis zikir, majlis tadarus, bahkan posisi saat ini ya, majlis ilmu itu ada malaikat yang menyertai kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi malaikatun yatufuna fit turuq. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling di jalan-jalan, yaltamisuna ahla dzikri, untuk mencari ahli zikir. Apa tugasnya? Ketika melihat ada ahli zikir atau majlis zikir, majlis tadarus, itu yang melihat manggil malaikat-malaikat yang lain. Ayo, tuh di Masjid At-Taqwa ada halaqah tadarus, ada kultum, ada zikir,
ada qiyamul lail dan sebagainya. Maka disampaikan, halummu ila hajatikum, tuntaskan, penuhi tugas kalian. Ini hadis begitu panjang sekali, karena di situ nanti malaikat melaporkan setelahnya, siapa yang dalam majlis zikir itu betul-betul, di majlis tadarus itu betul-betul mengamalkan lillahi ta'ala, kemudian ada yang meminta beristighfar dan lain sebagainya, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam sini konteksnya dari hadis ini ahla dzikri, bisa kemungkinan munfarid, bisa kemungkinan jamaah. Imam Nawawi kalau tidak salah dalam Al-Adhkarnya dikutip juga oleh Syekh Sayyid Tantawi dalam tafsirnya, kullu amilin lillahi bita'atin fahuwa dzakirun lillah. Jadi orang yang melakukan amal perbuatan tujuannya lillahi ta'ala dalam satu ketaatan, maka dia disebut berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya zikir ini sungguh luas. Saat ini pun kita duduk, ini termasuk dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan malaikat datang, kemudian yang menjadi hajat kita dilaporkan kepada Allah, dan inilah dia yang akan menjadi teman kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir, bahwa ternyata malaikat itu selalu ada di samping kita, di kanan kiri kita, yang selalu kita kenal dengan sebutan Raqibun wa Atidun. Raqib dan Atid. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan prosesnya dijelaskan oleh Imam Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulub, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sahibasy shimal, malaikat yang sebelah kiri, malaikat Atid, la yarfa'ul qalam sitta sa'atin, akan menahan pulpen untuk mencatat selama 6 jam anil abdil muslim al-mukhti, dari seorang muslim hamba Allah yang dia telah melakukan perbuatan maksiat. Jadi ketika itu kalau kita berbuat maksiat, Raqib Atid berantem. Atid bilang, Kib, nih aneh mau nyatet nih, ada yang ngelakuin dosa, tapi kata Raqib, ntar dulu Tid, kita tunggu 6 jam, kira-kira dia bakalan taubat, istighfar apa kagak. Kalau dia istighfar, taubat, nggak dicatat. Tapi kalau ternyata sampai 6 jam itu tidak bertaubat, baru dicatat. Nah, makanya jangan sampai nih ya, Atid nyatet keburukan-keburukan kita, maksiat-maksiat kita, apalagi dalam kondisi kita berada di masjid, kemudian beriktikaf, banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan, dan mudah-mudahan itu dicatat oleh malaikat Raqib dan tentunya akan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi, bahkan ketika khutbul Quran, dalam salah satu riwayat, situna alfi malakin, 60.000 malaikat turun untuk mendoakan orang yang khutmul Quran. Imam Al-Munawi menjelaskan adad ini, ya 60.000 bilangannya, bisa jadi lebih, tidak hanya 60.000 saja, bisa lebih. Maka mumpung malaikat sedang turun, ayo kita berteman. Yang penting jangan malaikat Israel. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.